Pernah nggak sih Anda pas lagi nawar harga gitu ya, terus harga pertama yang disebut sama penjual itu rasanya kayak punya kekuatan aneh gitu? Mm-mm. Kayak nempel gitu ya di kepala, susah lepasnya. Nah iya, nempel banget. Padahal kita mungkin sadar, wah ini kayaknya kemahalan deh. Atau malah yang lebih, aneh lagi nih, gimana ceritanya coba angka acak, bener-bener acak dari roda keberuntungan gitu, kok bisa ngubah tebakan kita soal sesuatu yang nggak ada hubungannya sama sekali. Iya ya. Itu dia yang bakal kita coba kupas bareng hari ini ya. Fenomena yang namanya anchoring atau jangkar pikiran. Betul, ini kita ambil dari materi yang ada, terutama dari pemikirannya Daniel Kahneman di bab 11 bukunya. Kita mau lihat nih gimana angka awal, si jangkar ini bisa kuat banget nahan penilaian kita selanjutnya. Dan kenapa penting buat kita semua sadar soal ini. Benar banget. Contoh klasiknya itu loh yang soal nebak persentase negara Afrika di PBB. Itu kan, orang disuruh nebak setelah ngelihat angka acak, entah 10 atau 65, dari putaran roda. Iya, roda keberuntungan kan? Yang sama sekali nggak relevan sama PBB atau Afrika. Sama sekali. Tapi anehnya tebakan mereka jadi beda jauh. Yang lihat angka 10, rata-rata nebaknya sekitar 25%. Tapi yang lihat 65, nebaknya rata-rata 45%. Gila kan? Angka acak padahal. Gila emang. Nah, sumber yang kita punya ini jelasin ada dua mekanisme utama. Kenapa bisa begitu buat efeknya. Yang pertama, ini melibatkan proses berpikir kita yang lebih lambat. Yang analitis, sistem 2 kalau kata Kahneman. Oke, sistem 2. Yang mikir beneran gitu ya? Iya, jadi kita mulai dari angka jangkar itu, terus kita coba nyesuain. Tapi, nah ini kuncinya, penyesuaiannya itu hampir selalu nggak cukup jauh. Kurang gitu loh gesernya. Nggak cukup jauh. Maksudnya, meskipun kita sadar angkanya mungkin agak ngaco, kita tetap aja nggak bisa bener-bener lepas dari pengaruh awalnya gitu. Persis, kita kayak tertarik kembali ke jangkar itu. Nah, mekanisme kedua, ini yang seringkali lebih halus, lebih nggak kerasa. Soalnya ini kerjaannya sistem satu, pikiran otomatis kita. Sistem satu yang cepat dan intuitif itu ya? Betul, namanya efek priming. Jadi, angka jangkar itu secara otomatis ngebangkitin ide-ide lain yang sejalan di kepala kita. Pikiran kita tuh kayak nyari-nyari cara supaya angka jangkar tadi jadi masuk akal. Contohnya gimana tuh? Kayak contoh Gandhi itu. Kalau ditanya, apakah Gandhi wafat di usia lebih dari 114 tahun? Angka 114 itu kan tinggi banget ya. Iya, tua banget. Nah, angka itu langsung aja bikin pikiran kita mikirin soal usia yang sangat tua. Akibatnya pas kita disuruh nebak usia sebenarnya, tebakan kita jadi cenderung lebih tinggi daripada kalau misalnya pertanyaannya pakai jangkar usia 35 tahun. Pikiran kita udah teracuni duluan sama angka jangkar itu. Wah, masuk akal banget sih penjelasannya. Pantesan efek ini kayaknya ada di mana-mana ya dalam hidup kita. Kayak pas mau beli rumah gitu. Nah, ya, Harga penawaran pertama yang dipasang itu, wah langsung jadi patokan di kepala kan? Susah banget rasanya mau nilai objektif setelah lihat angka itu. betul. Itu jangkar yang kuat banget. Atau contoh lain dari materi kita, di supermarket. Pernah lihat kan ada tulisan maksimal beli 12 kaleng? Oh iya, sering tuh. Nah, angka 12 itu bisa jadi jangkar. Mungkin niat awal Anda cuma mau beli 2 atau 3, tapi gara-gara lihat batas 12, jadi kepikiran, mungkin emang butuh lebih banyak ya, akhirnya beli lebih banyak. Haha, iya juga ya, bisa jadi gitu. Terus soal donasi juga tadi disebut. Iya, kalau ada pertanyaan awal misalnya, bersediakah Anda menyumbang $5? Angka $5 itu jadi jangkar. Hasilnya bisa beda sama kalau nggak disebutin angka sama sekali di awal. Jumlah donasinya bisa jadi lebih dekat ke $5 itu. Yang paling bikin saya kaget dari sumber-sumber ini tuh ternyata bukan cuma orang awam kayak kita aja yang kena efek ini. Para ahli pun sama aja. Bener banget. Ini yang menarik. Studi soal agent real estate itu kan nunjukin ya. Mereka ngakunya sih nggak terpengaruh sama harga listing awal pas nilai properti. Profesional gitu loh. Iya dong, kan ahli. Mestinya objektif. Siswa yang nggak punya pengalaman sama sekali di bidang properti. Serius? Iya, Sampai segitunya? iya. Ini nunjukin betapa dalamnya bias ini nancap di pikiran kita. Bahkan pengalaman dan keahlian pun nggak sepenuhnya bikin kebal. Wah, ini implikasinya gede banget dong ya, terutama kalau lagi negosiasi. Tepat sekali. Siapa yang ngasih angka pertama, dia kayak ngatur panggungnya duluan. Hmm. Angka itu jadi patokan awal buat tawar-menawar selanjutnya. Jadi
bener-bener siapa cepet dia dapat keuntungan awal ya. Bisa dibilang gitu. Intinya, ya seperti ditekankan di materi kita, angka apapun yang masuk ke pertimbangan Anda sebelum Anda bikin perkiraan atau penilaian, itu bisa jadi jangkar. Nggak peduli angkanya relevan atau enggak, atau bahkan cuma angka kebetulan aja. Oke, oke. Jadi kesimpulannya nih ya, penilaian kita ini sebenarnya rapuh banget ya. Gampang banget nyangkut di angka pertama yang kita temui dan seringnya kita nggak sadar sama sekali. Betul. Dan kenapa ini penting buat Anda semua sadari? Ya karena sadar itu langkah pertama buat ngelawan. Kalau lagi mau ngira-ngira sesuatu, nilai sesuatu, atau negosiasi, coba deh berhenti sejenak. Ambil namas dulu gitu ya. Ya, aktifin sistem 2 Anda. Coba tanya ke diri sendiri, ada angka jangkar nggak nih yang lagi main di pikiran saya? Angka ini relevan nggak sih sebenarnya? Datangnya dari mana? Jangan sangka keputusan penting kita disetir sama angka yang nggak jelas juntrungannya. Bener juga. Harus lebih kritis sama angka pertama yang muncul. Nah, sebagai penutup nih ya, coba kita renungkan sedikit. Kalau angka yang jelas-jelas acak aja, kayak dari roda keberuntungan tadi, bisa punya kekuatan segitu besarnya buat ngarahin pikiran kita, seperti yang dijelasin Kahneman. Iya. Coba bayangin, seberapa sering potongan fakta atau data yang kita lihat sekilas setiap hari, yang mungkin disajiin gitu aja tanpa konteks lengkap, itu diam-diam ngebentuk opini dan keputusan penting kita. Mungkin jauh lebih sering dan lebih dalam dari yang kita kira, tanpa kita sadari sepenuhnya.